lakon-lakon asing, lakon-lakon Cina sampai ente di ketoprak yo iso. Betul. Naskah-naskah realis barat kaya siapa? Antigon, trilogi Oedipus itu mlebu ketoprak yo iso. Bisa. Terus engko naskahnya Shakespeare lebokke yo iso. Jadi cair banget ketoprak itu memang. Ketika kembali ke Jogja itu malah tidak mendalami tari klasik lagi, tapi njuk seneng neng seni peran lewat teater di kampung. Lalu kemudian ketika kuliah di Gajah Mada, Fakultas Hukum, justru kemudian membuat kelompok teater sendiri bersama teman-teman. Jadi teater kampus. Sing sekarang masih itu. Sing sekarang jenenge Apakah Itu. Sugeng Rawuh, selamat datang di Berita Teater, episode yang ke lebih dari 100 yang pasti, banyak banget. Nganti rapal ya Mas. Nganti rapal lho. Saking oke. Terus kan mboten dicateti. Paton jedul. Jenenge improvisasi niku kan pundi-pundi. Teater. Nah, kali ini Berita Teater barengan sama Mas Aldi. Wah, nun sewu kula undangin Mas ini. Mboten ketoknya ora terlalu jauh jaraknya gitu. Loh memang ora kok. Sakjane iki ya ora. Seneng ta kok. Romo utawi Pak Aldi atau Romo kon dadak ngaku dosa jenengan kalih aku. Nggih ta? Padahal kathah. Ah monggo akeh. Durasine tenggo ngaku dosa malah kleru ceritane. Nggih Mas. Mas Aldi mau nonton apa? Siap. Nun sewu ini buat yang nonton. Kita kali ini manggilnya Mas Aldi biar lebih akrab, lebih cedak. Mbok menawa njuk terus katut. Katut dosane. Katut ilmune kok katut dosane. Ini non saya Mas Aldi, kemarin Siap. itu saya nonton terakhir pertunjukannya malah bukan yang JCC kemarin, tapi malah yang ketoprak selangkrah. Oh, nggih, iya, nggih. Nah, kemarin saya itu baru pertama kali nonton itu malah itu, jadi ya nun sewu sadurunge. Maksudnya akhirnya sibuk sangat kok jenengan. Taman Budaya itu terlalu sakral bagi saya. Njuk ora kober gitu. Mater. Waktu itu saya nonton itu bentuk ketoprak yang melibatkan pihak-pihak dari dinas dan sebagainya gitu nggih. Betul, istilahnya para pelakunya bukan dari sebagian besar bukan punya latar belakang berkesenian ketoprak katakanlah begitu. Ya. Lebih daripada pejabat publik sing dijerumuskan ketoprak Nah itu sebenarnya kan sebuah tantangan nggih. Bukan orang yang memang kesehariannya nggak pernah bermain peran bahkan gitu. Iya. Tapi ternyata juga performnya itu juga menarik. Mereka total ora isin-isin, ora sing terus ketemu kancane dadi lali naskahe dan sebagainya gitu. Lali we sik nonton ora ngerti gitu. Oh, ono lalin itu. Wah, akeh Mas. Wah, akeh. Mas Indra Tranggono penulis naskahnya itu nek nyermati naskah iki serah kanggo naskah iki. Karena wis kan gitu. Ya, tapi untuk sebagai sebuah landasan cerita, kemudian latar belakang dialog dan lain sebagainya kan naskah menjadi penting ya. Karena itu yang menghadirkan pesan-pesannya, kemudian latar belakang cerita itu yang memperkuat dinamika dalam pengadeganan dan lain sebagainya. Yo kanggo tetap itu yang menjadi utama. Yang Gojek karo Mas Indra Tranggono. Ning akhirnya detailnya melebar tekan ngendi-ngendi. Ya, namanya juga ketoprak nggih. Ketoprak itu kan memang sangat cair sih Mas. Sangat cair banget. Pertunjukannya cair, kehidupannya ya cair. Nah, kayak ketoprak itu sangat luar biasa sebetulnya. Secara bentuk kesenian ya cair banget gitu. Tapi menurut saya ketoprak itu adalah bentuk kesenian yang sangat efektif juga gitu. Kagem menapa? Banyak hal. Artinya gue menyampaikan sebuah informasi gitu. Efektif, menjadi perekat sosial gitu. Efektif, menjadi ruang kebersamaan ya efektif gitu. Artinya bahwa misalnya seperti kemarin, seperti yang
jenengan sampaikan ketoprak selangkrah itu kan juga kolaborasi sifatnya. Dari para pejabat publik juga berkolaborasi dengan para pelaku ketoprak. Tidak hanya pelaku ketoprak, tapi juga ada seniman tari, ada seniman instalasi, ada seniman musik dan lain sebagainya. Ini orang yang ketoprak mungkin juga tidak mudah gitu, tidak mudah untuk bisa cair saling berkolaborasi dengan punya kontribusi yang setara gitu misalnya. Betul. Interaksinya jadi lebih cair tadi itu cair antar pihak tadi itu. Betul. Juga pesan-pesan yang ada di dalamnya yang dihadirkan lewat cerita itu kan juga iso macam-macam gitu. Bisa berlatar belakang sejarah, bisa carangan istilahnya karangan gitu, gawean gitu. Sehingga apapun iso dilakon gitu. Termasuk lakon-lakon asing, lakon-lakon Cina sampai ente di ketoprak iso. Betul. Naskah-naskah realis barat kaya Antigon, trilogi Oedipus itu mlebu ketoprak iso. Terus engko naskahnya Shakespeare lebokke iso. Jadi cair banget ketoprak itu memang. Dan apa-apa iso gitu. Itu jenengan menekuni ketoprak itu udah lama berarti? Terjerumus dalam dunia ketoprak itu sebetulnya itu yang menarik Mas. Jadi saya kan sebetulnya belajar seni peran itu tidak langsung ngetoprak gitu. Tapi dari cilik mbiyen malah joget Mas. Oh tari. Iya, mergane lingkungan saya kan lingkungan tari klasik ya. Jadi ketika kecil itu karena sering melihat pertunjukan tari klasik itu terus akhirnya kato joget pas cilik waktu kecil. Tapi kemudian saya itu kan mengikuti orang tua hidup berpindah-pindah gitu. Nomaden, orang neng Yojo terus gitu. Oh malah nggak cuma di Jogja, berarti juga sampai luar sampai luar Jogja gitu, maksudnya sampai luar Jawa gitu. Jadi punya banyak pengalaman dengan banyak kultur dan banyak orang gitu. Dan banyak kesenian. Nah itu dia. Terus kemudian balik ke Jogja lagi, dilalah ora Bali neng lingkungan yang sama, tapi lingkungan yang berbeda. Neng lor di daerah mana Condong Catur gitu. Sing lingkungannya lingkungan berbeda dengan Jogja Selatan gitu kan. Kadang kita ngomongnya kan Jogja Utara, Jogja Selatan nih. Nek Jogja Selatan ki nggon sing berkesenian secara tradisi secara, sementara yang utara ki berkesenian secara akademik kan. Mergane akeh kampuse. Betul. Padahal kampus seni ning malah gitu ya. Kok dadak dipisah-pisah ngono aku ya ora ngerti. Itu sing misahnya Jalan Culu biasa. Jalan Culu itu sing marak itu ya. Memisahkan. Tugu to, Lor Tugu karo mungkin gitu ya. Gitu. Nah, itu yang kemudian berinteraksi dengan kampung di bilangan Condong Catur itu terlibat dalam aktivitas masyarakat di sana. Jilalah ono teatere di sana. Teater apa waktu itu namanya? Waduh, teater kampung itu Condong Catur itu, Jalan Anggajaya itu apa dulu? Anggajaya tuh jenengan? Anggajaya 2. Berarti kan ya Anggajaya, Pak? Saya sementara ini tinggal di Wirajaya. Wirajaya itu kulone terminal. Nek Anggajaya kan ler terminal nggih berarti. Nggih. Ngendine Bang Ucok itu sing kidulnya. Kok iya. Betul. Saya klub 2 rumah kidulnya Bang Ucok. Oh, nggih. Lengganan nonton. Pas saya situ udah pindah. Sudah pindah toh. Iya. Kalau saya waktu Bang Ucok. Ya langganannya yang di terminal malam. Wah, biyen durung ngono. Biyen ning bakmi terminal itu. Ah, itu sing pojokan sekarang. Lho iki malah kuliner lho. Iki kok malah ngomong. Iya. Bang Ucok. Itu dari sehingga ketika kembali ke Jogja itu malah tidak mendalami tari klasik lagi, tapi seneng neng seni peran lewat teater di kampung. Lalu kemudian ketika kuliah di Gajah Mada, Fakultas Hukum, justru kemudian membuat kelompok teater sendiri bersama teman-teman. Jadi teater kampus. Sing sekarang masih itu. Sing sekarang jenenge apakah itu? Ya, itu. Dulu berarti jenengan yang bareng-bareng sama teman-teman. Iya. Karena ketika masuk ke sana kan waktu itu
garasi juga tumbuh dari kampus, dari masih kampus sebelah teman-teman Visipol. Terus dilalah Teater Gajah Mada juga waktu itu kan sangat punya nama besar gitu kan. Terus kita kok rada minder iki ning TGM gitu. Terus gawe dhewe wae cah ajaran gitu. Cah ajaran gitu terus gawe dhewe di kampus menjadi teater kampus, jadi lembaga sendiri gitu, membuat lembaga di fakultas gitu, di fakultas, jadi LSO itu bareng dengan teman-teman yang syukur sekarang masih bertahan ya LSO-nya teater. Masih teater apakah itu masih di Fakultas Hukum. Nah, dari situ kemudian mulailah kenal dengan lingkungan dunia teater yang lebih luas, lebih tenanan, karena terus dulu pertunjukan kan masih banyak di mana Purna Budaya semua pertunjukan di sana. Pertunjukan teater apapun di sana dilalah cedak dengan kampus begitu, sehingga sering kali aktivitas menonton itu kemudian kenal dengan para pelaku-pelaku yang hebat-hebat itu, para senior itu, sehingga juga menumbuhkan jaringan karena mulai kenal dan lain sebagainya. Terus sok dijai gitu untuk berproses di luar kampus. Dan itu berarti teater-teater yang kidul tadi gitu. Campur, Mas. Oh, campur ya. Campur artinya ya mulai banyak ngidulnya lalu. Ya. Dari situ mulai banyak ngidulnya. Mulai kenalan lagi sama kidul dari situ berarti kan. Mulai beraktivitas ngidulnya lebih banyak juga daripada di lore. Juk ditinggal gitu, Juk. Apa nih, sekolah atau teaternya? Kabeh gitu. Lo curiga lah kabeh. Iya, gitu ya, itu yang kemudian aktivitas itu yang kemudian lebih menarik minatnya lebih banyak kesempatannya pada waktu itu njuk ngentekke wektune toh. Ya, sehingga betul. Aktivitas neng lor itu termasuk kuliahe kuwi mau njuk keteteran ngono kuwi. Iki sing penyakite wong seni itu kadang gitu itu. Tapi kalau katanya John Lennon itu waktu yang terbuang diteruske ya rungokke. Itu sing jadi panutan saya salah satunya soalnya. Jadi waktu yang terbuang tapi kamu menikmatinya itu sebenarnya bukan waktu yang terbuang, katanya gitu. Terjemahan bebasnya gitu. Ya. Jadi ya nggak sia-sia saja nih. Betul, akhirnya sebagai sebuah apologi ngono ya bisa diterima gitu. Ning terus saiki ngono mergo ra duwe ijazah itu juga banyak persoalannya ternyata. Ning donya kita itu ternyata ra duwe ijazah itu akan muncul banyak persoalan nantinya. Aku wis ngalami akeh banget ngono. Kok yo ora tak rampungke gitu. Jadi teman-teman rampungno gitu. Apapun sekolahnya ya. Apapun sekolahnya rampungno. Itu karena engkau akan kroso bahwa kebutuhan itu muncul. Mungkin saiki rung kepikiran atau membutuhkan ya. belum ketemu persoalan-persoalan itu. Tapi ketika justru kita semakin berkembang, justru ketika kita semakin ruangnya membesar ngono kuwi, wah ketemune saya kerep persoalan itu. Makanya teman-teman tak dorong kudu rampung. Sing begitu rampung ngono ya sekolah meneh gitu. Jadi artinya ternyata juga iso kok bareng-bareng gitu antara kesenian dengan sekolah yaudah teman-teman ternyata ya bisa. Ya. Artinya hebat-hebat teman-teman sekarang itu. Itu yang enggak rampung. Malah ra ketemu ra demok ya. Saya kan bilang sekarang ya. Oh iya. Ini kan katut sing dulu. Katut temen yang rada suwe itu. Kutiran itu kan enggak. Cah lawas. Isih padha karo pemikiran saya itu sih. Yes, rata-rata ngono biyen. Saya garing ngrasake ya toh karena garing ngrasake. Ternyata ya. Berarti itu akhirnya semakin sibuk berkesenian, ketemu sama lingkungan selatan lagi. Dan lebih banyak ragamnya lagi toh. Betul. Ketemu dengan teman-teman tari lagi yang semakin tidak hanya klasik gitu kan, teman-teman seni kontemporer dan lain sebagainya. Terus
di seni peran juga mulai dijak main sinetron pada waktu itu. Iya, dijak main sinetron. Aku main sinetron dibayar larang ya Mas. Iya. Oh iya. Iya, juk saya kira atau dijak. Stripping berarti ya? Stripping itu? Belum model stripping. Jadi dulu kalau misalnya kan masih banyak yang produksi di sini belum PH. Yeah. Dulu banyak dari TVRI. Yeah. Dulu nek kelingan sepekan sinetron akhir tahun ngono kae. Jadi syuting ini Yojo ki setahun pisan itu. Dan ora kejar tayang berarti aman gitu. Aman, gitu. Karena akhir tahun itu kan biasa tayang di bulan-bulan Desember itu. Karena setiap pekan akan ada sinetron lepas itu dulu. Kalau dulu kan sinetronnya sinetron lepas, bukan yang episodik gitu. Nah, itu produksi. Jadi ngarep-arep gitu nek wis sasi September gitu tuh. Dijak syuting lagi. Syuting dijak ya. Ning Jogja ya gitu kan. Dijak gitu. Jadi gue pengarep-arep setiap tahun ya ning sasi September itu. Tuh. Ada gitunya. Lalu akhirnya juga termasuk perkenalan dengan dunia ketoprak. Itu mulai dari situ juga. Oh, kenalannya malah dari situ. Dari persyutingan dan sebagainya tadi. Iya, setelah banyak aktivitas ke selatan itu. Karena begini,